Masih di kabar bersada akhir pekan dan masih bersama saya Ali dan Miftahul Firdaus. Dan mendengar di manapun Anda berada, untuk kabar pekan ini nanti akan kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan aksi Pemuda MTA 2024. Aksi ini apa? Nah, aksi itu apa selengkapnya nanti kita akan tanyakan ke narasumber kami begitu ya. Event, ini event gitu ya. Nah, pendengar di manapun Anda berada dan juga radio jaringan, Pemuda MTA Pusat akan menggelar aksi 2024. Nah, seperti apa informasinya nih pendengar? Saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Anang Fuad ya. Adalah panitia aksi 2024 ya, dengan tema Pemuda MTA gelar ajang kreativitas dan silaturahim 2024. Kita kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Ali dan Mas Miftah. Iya. Saya nyebut Mas Anang kayak penyanyi aja. Iya, Anang. Kabar baik dan sehat nih. Kabar sehat baik Mas Anang. Alhamdulillah kabar baik dan sehat Mas Miftah dan Mas Ali. Semoga dengan berdua juga senantiasa sehat dan baik. Di tengah-tengah kesibukannya nih Mas Anang di akhir pekan ini posisi di mana ini? Ini kebetulan akhir pekan masuk kerja ini Mas. Ini Waduh, masuk kerja sama ini. Di sela-sela kesibukannya nih Mas Anang ya, kita akan sedikit wawancara tentang aksi ya di tahun 2024 begitu ya. Nah ini seperti apa Mas Anang terkait aksi ini? Sebenarnya apa itu aksi kemudian yang dilombakan ini nanti di tahun ini apa saja nih Mas? Baik, terima kasih Mas Ali dan Mas Miftah. Sebelumnya kami dari panitia aksi Pemuda MTA ini berterima kasih kepada rekan-rekan dari Persada FM sudah mengundang kami untuk mensosialisasikan kegiatan aksi Pemuda MTA tahun ini. Kemudian apa itu aksi? Ini bukan aksi pengerahan massa atau aksi demo, bukan. Beda. Jadi, lagi musim loh. Beda. Lagi musim ini. Aksi ini merupakan ajang atau kependekan dari ajang kreativitas dan silaturahim Pemuda MTA. Ini ajang kreativitas dan silaturahim Pemuda MTA. Ini merupakan ikhtiar Mas dalam rangka mewujudkan visi Pemuda MTA, yaitu menjadikan gerakan Pemuda MTA ini sebagai wadah untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh, yang berlandaskan takwa kepada Allah, kemudian memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar dan akhlak yang mulia. Maka aksi ini Mas, ini lahir menjadi program Pemuda MTA. Yang konsepnya itu musabakoh atau perlombaan. Sejak tahun berapa lahirnya tadi? Lahirnya tahun 2021. Waktu COVID itu. Itu awalnya itu kita namanya belum aksi ya, karena masih COVID, itu namanya studi stand up dakwah, dan itu perlombaannya hanya khutbah via online. Kemudian 3 tahun ini tahun ketiga kita menggunakan nama aksi. Dan ini sudah menjadi agenda rutin ya dari teman-teman pemuda begitu Mas Anang ya? Ini agenda rutin yang jadi bukan hanya sekedar lomba mencari menang-menangan saja ya, bukan hanya mencari hadiah saja, itu hanya bonus. Tapi kita memiliki tujuan utama yang lain gitu Mas Miftah dan Mas Ali, yaitu utamanya kita ingin mempererat ukhuwah Pemuda MTA ini. Tentu nanti kan dalam pelaksanaan ini itu nanti teman-teman pemuda itu akan saling berkolaborasi. Jadi meskipun kita berkompetisi, tapi pelaksanaannya kita berkolaborasi. Kemudian kita akan berlatih mempersiapkan lomba itu. Jadi ukhuwah pemuda ini semakin kuat begitu. Kemudian tujuan selanjutnya kita ingin memaksimalkan potensi teman-teman pemuda MTA. Maka perlombaan ini memuat berbagai macam lomba Mas, yang bisa memicu potensi minat dan bakat teman-teman ini keluar, kemudian bisa dimaksimalkan untuk kebaikan dakwah. Ya Mas, aksi ini
apa saja yang dilombakan, kemudian penjaringan pesertanya itu kriterianya apa saja? Apakah dari TPA atau pemuda MTA dan atau bagaimana gitu ya? Kami lanjutkan tadi karena kita memiliki visi tadi, kemudian memiliki tujuan untuk kebaikan dakwah tadi, maka kita membuat berbagai macam lomba, Mas. Untuk tahun ini kita mengangkat tema menguatkan kebersamaan, menjawab tantangan dakwah kekinian. Jadi ini tantangan dakwah yang makin beragam ini kita jawab, kita carikan solusinya dengan perlombaan ini. Kita memiliki 19 kategori lomba dengan 9 mata lomba. Yang pertama adalah lomba khutbah, lomba tahfidz, kemudian lomba cerdas cermat Islam, kemudian poster ilustrasi, kemudian video dakwah, kemudian drama, kemudian berkisah, kemudian video profil, kemudian pengelolaan media sosial. Ini semuanya pesertanya adalah pemuda-pemudi MTA. Jadi untuk tahun ini Putri bisa ikut pemuda-pemudi MTA, usianya dari SMP, usia SMP itu ya 13-14 lah ya. Kemudian sampai dengan 45 tahun usia pemuda yang disepakati. Jadi SMP sampai dengan 45 tahun putra maupun putri bisa mengikuti perlombaan ini. Namun kategorinya tadi ada kategori tertentu yang hanya putra saja, hanya putri saja begitu. Ya, disesuaikan itu artinya ya. Iya, betul. Untuk beberapa jenis perlombaan nih, ada perkhususan. Tahun ini mulai kapan ini? Ya. Dari pendaftaran atau pelaksanaan? Oh, yes. Baik. Untuk tahun ini kita kan lombanya itu sistemnya adalah kita berangkat dari perwakilan. Jadi nanti cabang diseleksi dulu di perwakilan, kemudian perwakilan nanti mengirim delegasi ke pusat atau tingkat nasional begitu. Untuk saat ini, waktu ini adalah proses pendaftaran dan pelaksanaan di perwakilan. Itu nanti tanggal saat ini sampai dengan 30 September itu pelaksanaan di perwakilan. Kemudian nanti di pusat atau di nasional pendaftarannya kita mulai di tanggal 8 Oktober begitu, Mas. Ya. Oh, kemudian antusiasme nih dari peserta sejauh ini seperti apa, Mas? Barangkali bisa dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu begitu. Untuk tahun ini seperti apa? Oke, baik. Untuk tahun ini jadi belum bisa kita ukur ya, Mas, karena untuk di pusat sendiri kita belum mengadakan pendaftarannya. Oh, gitu. Ini baru teman-teman perwakilan baru akan melaksanakan di perwakilan. Namun untuk antusias selama ini dari tahun ke tahun meningkat dan lombanya pun semakin beragam. Kita semakin banyak mewadai potensi-potensi dari teman-teman pemuda MTA. Untuk jurinya? Juri dari kita para pemuda atau bagaimana ini? Oke, untuk juri ini kita mengundang dari ustadz guru daerah, baik di perwakilan maupun di pusat. Kemudian kita juga mengundang ustadz dari bidang pendidikan, jadi guru-guru di bidang pendidikan baik SMP, SMA, SD gitu. Kemudian kita juga mengundang praktisi dan akademisi yang berkecimpung di bidangnya masing-masing, termasuk pelaku-pelaku yang berkecimpung di bidang yang kita lombakan. Termasuk salah satunya dari kru Persada FM dan MTA TV ini juga menjadi juri di kegiatan aksi kita. Gitu. Ya. Alhamdulillah, artinya juga kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada gitu ya. Kemudian dengan adanya kegiatan aksi, kemudian follow up yang sudah teman-teman lakukan dari pemuda ini seperti apa, Mas Anang? Oke, yang sudah kita lakukan adalah kita pertama mendata untuk teman-teman yang sudah bergabung, itu kita data, kita kumpulkan, kemudian ada yang ditindaklanjuti oleh teman-teman perwakilan, diajak untuk ikut mensiarkan dakwah, dan juga yang ikut di Persada FM, di MTA TV untuk menjadi pengisi di dalam program-program di media kita. Gitu. Oh iya, kalau di Persada ini ada muhasabah ini. Ini muhasabah. Saya tuh jadi makceling gitu. Makceling apa? Pengen mungkin buat ke depan ya kita bisa kolaborasi dalam pelaksanaan. Mungkin salah satu cabang lomba atau ada cabang baru nanti
untuk putaran finalnya bisa Bisa di on air kan? di radio gitu. Jurinya bisa asik mendengar ya. atau melihat. Boleh. Nanti nih. kita godok Boleh. baru ini, baru Mas. Kita godok lagi Mas ya. Iya. Ini ya, bisa itu Mas. Nanti bisa dipertimbangkan loh Mas. Ya. Jadi juri bisa menyimak dari rumah atau melihat dari YouTube gitu. Ya. Atau nanti mungkin kita bisa bikin lomba jadi penyiar gitu ya, anchor. Wah, News bisa. Kolaborasi nanti yang jelas. Harus ada pembahasan lebih nih kayaknya. Iya, tahun depan insya Allah ya. Tahun depan. Tahun berikutnya. Ya. Jadi memang harapannya kan juga termasuk menjadi bibit-bibit nanti ketika berdakwah di masing-masing cabang atau perwakilan gitu, Mas Anang ya. Karena ada yang ketika nanti di bidang ilustrasi ataupun animasi atau apa tadi, desain misalkan begitu ya. Ini nanti kan bisa juga digunakan teman-teman di bagian IT cabang dan sebagainya untuk begitu atau bagaimana ini? Iya, jadi kita kenapa lombanya banyak ini memang mengakomodir bakat dan minat teman-teman ini ya. Jadi tidak hanya fokus pada khutbah tahfidz yang notabene-nya biasanya itu nanti kan berdakwahnya di atas mimbar dalam arti secara harfiah begitu. Tapi untuk lomba-lomba yang lain ini adalah mimbar-mimbar digital yang nantinya bisa diisi oleh konten-konten dakwah dari teman-teman yang ternyata potensinya itu bukan berbicara di atas mimbar, tapi potensinya itu membuat konten-konten yang visualnya di dalamnya itu mengandung konten-konten dakwah yang bisa kita siarkan di media-media kita, baik di radio, di TV maupun media sosial kita, yang itu juga termasuk upaya kita untuk menyebarkan dakwah Islam ini tentunya. Gitu. Ya. Nah kemudian kalau untuk yang pusat nanti ini kepanitiaannya seperti apa ini Mas nanti? Juga kolaborasi dengan elemen-elemen yang lainkah atau memang dari pemuda seperti apa ini Mas nanti? Untuk yang di pusat ini alhamdulillah tahun ini agak berbeda ini Mas, karena tadi yang saya sampaikan ada peserta putri yang bisa mengikuti, maka di tahun ini yang biasanya kita itu panitiaannya hanya dari teman-teman pemuda dan imam tang, itu ini tahun ini kita berkolaborasi dari ibu-ibu keputrian MTA. Jadi nanti ibu-ibu keputrian MTA ini yang akan mengakomodir panitia putri yang akan mengakomodir peserta putri. Jadi ada kepanitiaan putri tersendiri sehingga teman-teman pemudi atau putri ini bisa mengikuti kegiatan aksi untuk tahun ini. Ya. Oh gitu. Ini untuk sosialisasi flyer apakah sudah mulai di Sebar IG atau apa medsos pemuda MTA atau bagaimana? Oke. Baik, untuk sosialisasi flyer kemudian pendaftaran dan lain-lain ini kami sudah share di IG Pemuda MTA. Apa namanya ini? Follow nanti teman-teman Instagramnya di @pemuda_MTA_official. Di situ sudah kita pasang flyer, kemudian nanti informasi terkait aksi juga akan kita update di situ. Terus terkait pendaftaran ini mungkin banyak juga yang pertanyaannya terkait pendaftaran ya. Oh ini Mana ini ya. mendaftar gitu, di daerah Ini tahun ini. itu bisa menghubungi pemuda MTA di perwakilannya gitu. Cari saja di kolom IG itu pemuda MTA mana gitu, nanti bisa dihubungi di DM atau tidak, atau bisa menghubungi di nomor kontak person kami di panitia pusat yaitu ke Mas Abu Rois di nomor 0899 0899 9955 ya 568. Jadi 0894 kali 5-nya 3 kali 68. Ya. Jadi itu untuk jadi memang untuk pendaftaran ini urutannya kan dari bawah tadi ya, cabang kemudian perwakilan, ketika mereka menjadi pemenang di sana dan itu nanti akan mewakili untuk ke pusat begitu ya. Iya betul Mas. Jadi seperti Al-Husna. seperti Al-Husna ya kalau di TPA itu. Iya, betul. Jadi sama ya. Cuma di beberapa lomba kita ada yang tidak terbatas seperti poster gitu, bisa mengirimkan banyak, monggo. Terus di video dakwah itu juga bisa mengirimkan banyak. Jadi tidak hanya satu delegasi saja. Baik ya. Luar biasa ini. Luar biasa. Baik. Yang terakhir ini ya. Wah, yang terakhir apa yang pengen disampaikan ke para pendengar semuanya ini Mas
Anang Fuad terkait dengan aksi di tahun 2024, kemudian harapannya juga nanti di tahun yang akan datang juga seperti apa ini Mas? Monggo. Oke, harapan kami, kami mengajak teman-teman pemuda MTA dimanapun berada, yuk kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan aksi ini, karena siapa tahu ternyata teman-teman itu memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam dakwah ini, dakwah yang bukan hanya di mimbar saja tadi yang saya sampaikan. Kita memberikan banyak peluang, di contohnya di perlombaan poster video dakwah, kemudian di drama yang di dalamnya bisa kita isi dengan konten-konten dakwah begitu. Dan dengan mengikuti perlombaan aksi ini nggak ada ruginya, karena kita tidak memungut biaya apapun, justru dapat hadiah. Nanti kalau menang dapat hadiah. Dan dari sini teman-teman juga bisa mengukur sejauh mana potensi teman-teman ini bisa dimaksimalkan untuk kebaikan dakwah. Dan siapa tahu nanti teman-teman bisa tampil di media-media kita di Persada FM mengisi muhasabah, suaranya menggema di mana-mana, atau bisa mengisi di MTA TV. Seperti alumni-alumninya si tahun yang lalu itu sudah berkontribusi di media-media kita. Betul. Wah, luar biasa ini. Terima kasih Mas Anang Fuad, yang mudah-mudahan apa yang menjadi agendanya untuk aksi tahun 2024 ini nanti sukses sesuai dengan harapan dan juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain juga tentunya. Selamat beraktivitas kembali Mas Anang. Salam untuk rekan-rekan semuanya, tetap semangat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar pekan ini. Ya, semoga nanti tahun depan bisa kita wujudkan ya. Diwujudkan ya kolaborasinya Jadi, gitu. satu putaran terakhir bisa live di Jadi radio. finalnya ini diperlombakan live. Wah, ini Entah kayaknya mungkin tausiah dengan durasi tertentu atau ada cabang baru untuk penyiaran juga bisa ya. Oh, bisa. Dakwah lewat menyiar gitu. Penyiar, iya. Di lomba menyiar. Apa lomba berdakwah ya? Ya bisa nanti khutbahnya untuk di putaran final nanti kan di on air kan. Nah, kemudian nanti yang menilai, yang mendengarkan itu nanti barangkali ada komen, kemudian masukan, itu juga bisa. Iya. Selain nanti kan ada juri, tapi nanti kan juga ada dari pendengar. Dan ini kan nanti ada berapa persen kita libatkan untuk nilai. Wah, asik kan ya?